Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Rahma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Semoga Bu Dila dan keluarga sehat selalu ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Bu Dila sudah bersedia hadir untuk melakukan pra-observasi. Karena dalam waktu dekat ini kan Bu Dila mau melaksanakan observasi kelas ya. Baik. Kalau boleh tahu Bu Dila mau pelajaran apa nanti di kelasnya? Biasanya saya mau pendidikan Pancasila Ibu. Pendidikan Pancasila. Baik, di kelas berapa Bu Dila? Di kelas 1. Di kelas 1. Baik. Nah, sebelum observasi nanti dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan atau bertanyakan ke Bu Dila. Tujuannya untuk apa? Nah, obrolan ini bertujuan untuk nanti untuk memahami ataupun mengevaluasi sebagaimana sampai mana pembelajaran yang Bu Dila lakukan itu keefektifannya ataupun dampaknya untuk peserta didik yang Bu Dila ajar gitu ya. Baik, kita mulai saja Bu Dila ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dila siapkan apa? Tujuan pembelajarannya kan kebetulan saya pendidikan Pancasila ya Ibu. Jadi saat ini bahasnya mengenai materi aturan. Jadi diharapkan tujuannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan aturan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua, peserta didik mampu untuk memberikan contoh perbedaan aturan yang ada di sekolah dan ada di rumah. Seperti itu. Baik, berarti ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama nanti peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara aturan di sekolah ataupun di rumah. Kemudian nanti peserta didiknya mampu memberikan contoh aturan di sekolah ataupun di rumah, begitu ya? Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu Dila. Area pengembangan nih, jadi nanti yang akan Bu Dila fokuskan, yang nanti akan saya fokuskan, area pengembangan yang bagian mana, yang hendak dicapainya? Oh ya. Sepertinya saya akan fokus kepada area pengembangan strategi. Strateginya sepertinya saya menggunakan pendekatan diferensiasi karena di kelas saya kan heterogen, Ibu, memiliki gaya belajar yang berbeda setiap siswa. Jadi mungkin rencananya saya akan membagi siswa tersebut ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, nampaknya akan seru sekali ya kalau dikelompokkan nanti ya. Iya. Anak kelas 1 kebayang ya Bu Dila ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Dila. Tadi di area pengembangan ada strategi yang ingin Bu Dila fokuskan. Nah, sekarang strateginya sendiri nih yang dipersiapkan. Mungkin selain tadi pendekatan diferensiasi, mungkin Bu Dila punya strategi yang lain? Iya. Di strategi diferensiasi kan kebetulan pendekatannya saya sudah menggunakan diferensiasi. Saya juga menambahkan model pembelajaran Ibu. Rencananya saya akan menggunakan PBL ya, untuk lebih mengaktifkan siswa lagi. Jadi problem based learning itu kan siswa dituntut untuk aktif dalam terlibat langsung ya. Iya, seperti itu. Baik. Barangkali media yang digunakan? Medianya juga kebetulan saya akan menyiapkan media pembelajaran yang berbeda ya, untuk mencakup semua gaya belajar siswa yang dibutuhkan siswa. Baik, nampaknya akan seru sekali ya. Nanti pembelajarannya sangat dinanti nanti ya. Kira-kira kapan Bu Dila akan melaksanakan kegiatan? Sekitar minggu depan, hari Rabu ya kayaknya. Hari Rabu. Baik Bu Dila, nampaknya percakapan pra-observasi kita telah selesai karena pertanyaan-pertanyaan dari saya juga sudah habis ya, sudah tidak ada lagi. Jadi saya harapkan nanti pada pelaksanaannya semoga diberikan kelancaran dan sampai ketemu lagi nanti di ruang kelas ya Bu Dila ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah. Siapa yang tidak sholat subuh? Nah, untuk besok semuanya harus bangun lebih awal.
sekolah. Ya, sebelumnya kita tetap semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, belajar hari ini? Belajar hari ini tujuannya adalah agar kalian dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui contoh-contoh aturan yang ada di sekolah dan ada di rumah. Nah, sebelumnya siapa yang mau menonton video? Lagi dan Jackie, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dari aturan di rumah dan di sekolah. Masih semangat belajar hari ini ya? Nah, siapa yang tahu apa artinya aturan? Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah aturan di rumah dan aturan di sekolah. Aturan di rumah adalah aturan yang ada di rumah dan harus dipatuhi dan dilaksanakan anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak. Sedangkan aturan di sekolah adalah aturan yang ada di sekolah yang wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik guru maupun siswa. Nah, ini ada contoh-contoh aturan di rumah. Sebelum berangkat sekolah, seorang siswa atau seorang anak wajib sarapan atau makan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Aturan di sekolah berikutnya adalah mendengarkan penjelasan guru. Perhatikan saat guru menjelaskan pembelajaran. Dengarkan dengan baik. Tanyalah pada individu sosial dua sehingga kamu akan mendapatkan pemahaman dalam belajar dan praktek dengan bermanfaat. Yang berikut akan menjadi tahu. Nah, ini adalah poin yang penting ya, aturan yang kesehatan di rumah maupun di sekolah. Itu selalu sekali guru bertanggung jawab, saling menghargai, bersikap sopan dan berani, serta melindungi anak. Demikian belajar hari ini. Ya, sudah menonton videonya? Mengenai aturan yang ada di sekolah dan ada di rumah. Jadi, katanya kalau di rumah itu kita kalau pulang sekolah menyimpan sepatu di mana? Di rak sepatu. Terus jangan lupa juga membantu ayah dan ibu. Ya, kalau pulang sekolah tidak langsung main, tetapi melepas pakaian disimpan pada tempat yang kotor, kemudian melepas sepatu disimpan pada rak. Nah, kalau di sekolah juga ada aturannya. Ya, kalau mau bertanya pada guru katanya harus apa dulu? Harus mengacungkan tangan, baru berbicara pada guru ya. Kemudian di sekolah juga ada aturan memakai seragam. Boleh tidak di sekolah pakai baju bobo? Tidak. Tidak boleh ya. Harus memakai seragam lengkap dengan sepatu. Ya. Kalau berantem sama teman, kira-kira harus saling memaafkan tidak? Harus. Nah, siapa yang mau bertanya? Itu aturan di rumah. Siapa yang mau bertanya? Sudah mengerti? Ya udah, kalau ada yang ngantuk akan ditanya satu-satu. Siap? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau upacara pakai seragam apa? Merah putih. Betul. Nah, yuk 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abang, kalau ibu guru berbicara sebaiknya kita apa? Dengarkan. Betul? Siap. Lagi siap. 1, 2, 3, 1, 2. Yuk, Tasya. Kalau di rumah sebaiknya kita membantu siapa? Nah, betul. Ya, satu Tasya. Kita harus membantu ibu dan ayah. Di sekolah juga harus membantu teman yang kesulitan. Harus menuruti perkataan bapak dan ibu guru. Sekarang, ibu memiliki ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah berkelompok semuanya? Ya, sudah ibu bagi kelompoknya. Jadi sekarang kalian mengerjakannya secara berkelompok. Yuk dikeluarkan dulu pensil dan
ya, setelah menonton video, setelah mendengarkan video ya. Setelah mendengarkan video, baiklah, nanti aja teman-teman bisa mengerjakannya. Coba kalau yang nomor 1 ini kira-kira orang di sekolah. Tuh, kalau yang ini kalau yang ini ya. Terima kasih ya, dari mana ya, semuanya. Ya, kita sudah mempresentasikan semua kelompok, semua gaya belajar dengan gaya belajar auditory, visual, dan kinestetik. Sekarang, coba Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar aturan ini? Senang tidak? Senang tidak? Senang. Seru tidak? Seru. Ya. Jadi, setelah belajar aturan ini, kalian sudah tahu ya bagaimana aturan di rumah, bagaimana aturan di sekolah. Mau dikatakan tidak? Mau ya? Mau meminta maaf setelah berbuat salah? Mau mengucapkan terima kasih? Yes, ya. Yuk, terima kasih ucapkan atas pembelajaran kali ini. Nah, kita akan belajar mengenai lingkungan di tempat daerah kalian. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Gina. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini kita akan langsung saja nih, mudah-mudahan kita akan langsung melakukan percakapan dari observasi kemarin yang telah kita lakukannya. Mungkin kemarin pertama kita sudah terangkan ya, raknya sudah, kemudian observasinya juga sudah, kemudian kemarin kami sudah melakukan observasi pada hari Kamis ya, hari Kamis, kemudian juga sekarang sudah saatnya di pasca. Baik, Nabil, pada percakapan kita siang hari ini setelah terkait kemarin kita telah melakukan pra-observasi, kemudian juga melakukan observasi. Nah, di pasca ini akan kita obrolkan yang disampaikan. Sebenarnya hari ini kita akan melakukan observasi ya dari kegiatan observasi kemarin, kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya juga ingin sekali untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi ketika kegiatan pembelajaran kemarin ya, memang agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan juga lebih bermakna dan lebih berpusat lagi kepada kesehatan. Baik, sip. Gitu. Baik, dan kemarin itu dalam observasi ada area pengembangan yang ini ya, yang Bu Nadia fokuskan. Iya. Boleh diceritakan kembali area pengembangan yang kemarin pada observasi? Kemarin kan saya melakukan area pengembangan lebih ke strategi dan model pembelajarannya ya. Saya menggunakan strategi dan pendekatan diferensiasi. Kemudian untuk modelnya juga saya menggunakan PPL itu. Setelah sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, saya membagi dulu untuk gaya belajar siswanya sesuai dengan yang dimiliki siswa dan gaya belajarnya. Jadi saya kemarin itu membagi di dalam 4 kelompok. Ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Setelah melakukan pendekatan yang diferensiasi tersebut, Iya. sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu menurut pendapat Ibu itu sudah maksimal atau belum gitu? Kalau dikatakan sudah maksimal atau belum, saya rasa setiap model atau pendekatan pasti ada sedikit kekurangan ya Ibu ya. Kalau yang saya alami kemarin, sebetulnya pendekatan diferensiasi itu sudah berjalan secara efektif. Namun ada beberapa sedikit masalah dengan siswa, dengan kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Ada yang tidur kayak gitu, tidak semangat. Akhirnya saya lakukan ice breaking Bu. Jadi ketika siswa terlihat loyo terus mengantuk, saya tanya dulu kenapa mengantuk. Ada yang tidurnya terlalu malam, kemudian tapi setelah dilakukan
bagaimana yang lebih ininya gitu kepada anak gitu. Jadi yang secara dapat menyelesaikannya anak menjadi kondusif atau gimana? Setelah saya pelajari dari kegiatan kemarin ya mungkin sepertinya walaupun anak sudah dibagi dengan sesuai dengan gaya belajarnya, sepertinya memang kita harus selalu menggunakan model pembelajaran yang menarik, jadi sehingga anak itu tidak bosan gitu, tidak loyo dan terus semangat ketika kita menggunakan, seperti kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL itu, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian saya menggunakan lagu-lagu juga untuk anak-anak kan biasanya di kelas 1 itu suka ya dengan nyanyi-nyanyi. Nah, jadi mungkin solusinya saya harus kedepannya lebih banyak gitu menggali lagi model pembelajaran yang menarik, kemudian SD yang menarik juga untuk siswa saya. Iya, tentunya untuk memotivasi semangat belajar, jadi mengambil punya solusi atau punya model yang lebih menarik gitu, beragam gitu. Baik, nah kira-kira menurut kira-kira untuk merealisasikan itu semua, kapan tuh Bu Nabi Mas untuk yang menciptakan ataupun memberikan model-model menarik itu kepada kita mulai kapan? Kayaknya sih insya Allah saya lagi menyusun seperti strategi atau model-modelnya di minggu-minggu ini, insya Allah minggu depan bisa terlaksana seperti ini. Semoga apa yang Nabi rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, sehingga pembelajaran yang sudah diberikan kepada murid merupakan pembelajaran yang berpihak kepada mereka ya, sehingga mereka dapat belajar dengan bahagia tentunya. Dan mungkin apa yang saya ambil di sini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak juga, saya ucapkan terima kasih karena sudah berada mendampingi kami melakukan percakapan ini. Dan sekarang mungkin untuk baca dari Ibu untuk percakapan kami. Nanti Ibu langsung aja yang buat Terima kasih Bu Nadia yang sudah melakukan partisipasi dari saya kita melakukan partisipasi apa yang diinginkan dan tidak meskipun singkat sebetulnya ya. Ini kalau disingkat dan kayaknya tidak poin banget kan saya nih hari ini tidak poin terus sepertinya apa ya saya nggak diberi waktu sepertinya Bu pasti kalau untuk meluangkan waktu untuk yang pas hari ini kalau ada saja nanti yang diskusi yang lainnya itu yang diskusi. Alhamdulillah sudah kelihatan apa yang diinginkan CGP sudah benar, hanya saja sedikit boleh ya. Secara keseluruhan sudah oke gitu. Hanya memang kami itu untuk kegiatan coaching itu di sekarang kalau kegiatan dari desa lama kita mintanya kalau untuk kegiatan pun CGP yang menyampaikan coaching yang budaya karena memang dari mulai tujuan sampai muncul sekali kalau di filter itu sampai kami jawabannya dari mulai tujuan utama terus yaitu kita mengidentifikasi dan kita juga mengidentifikasi terus di sana ada juga alur yang lainnya termasuk lima itu yang ada di kalau misalnya Juliana ini bisa potong dan sekarang dan juga nanti diserahkan dulu ke di bulan nanti yang lainnya yang di mana tuh tujuannya jadi evaluasi. jadi Jadi harusnya begini mungkin yang teman-teman yang tujuan evaluasi kepada siang hari ini adalah tujuannya apa nih? Tujuannya apa nih? Tujuan kita ngobrol hari yang ini. disini kan Nabi dan Yayos. Iya, dia bikin kan? mau bikin sekarang satu scan sedikit. Boleh. Sisi ada boleh. Jadi nanti motong-motongnya juga beriana. Pakai siap. Yang ada di awal. Ya,